warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dalam persiapan menghadapi ujian madrasah pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis ya, yaitu P2. Nah, temanya yaitu tentang Quran, surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq, tentang tauhid dalam konsep Islam. Jadi di modul kalian silakan dibuka judul tentang surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan juga Al-Ikhlas. Yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. Mari kita sama-sama terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, kemudian kita masuk ke dalam penjelasan surah Al-Fatihah ya. Nah, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan menyampaikan wahyu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus pesan Allah kepada manusia agar memulai setiap aktivitas dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulai dengan nama Allah adalah adab dan bimbingan pertama yang diwahyukan Allah kepadanya, yaitu Iqra bismi rabbika, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini diusahakan untuk melakukan setiap aktivitas dimulai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membaca bismillah. Karena ketika kita memulai suatu aktivitas apapun itu, mau itu bersifat ibadah atau tidak, ketika dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, segala puji-pujian hanya untuk Allah, tidak ada yang berhak mendapatkan pujian itu. Meskipun misalnya ada seseorang yang berjasa kepada kita, meskipun kita memujinya, namun hakikat pujian hanya kepada Allah. Nah, dalam ayat kedua ini terdapat tauhid rububiyah ya, yaitu mengesahkan Allah karena perbuatannya. Kemudian ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, maksudnya adalah yang memiliki rahmat secara menyeluruh, yang luas rahmatnya untuk seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim yaitu Maha Penyayang, yaitu penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kata Ar-Rahman ini khusus buat semua makhluk Allah, baik itu hewan, baik itu manusia, baik itu yang muslim ataupun yang non-muslim, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Maliki Yaumiddin, ya, ini yang menguasai hari pembalasan. Malik adalah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Penguasa itu berhak untuk memerintah dan melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, Yaumiddin adalah hari kiamat, disebut sebagai juga dengan hari pembalasan. Jadi
dia yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mengganjar pahala dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Kemudian ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, di dalam ayat ini objek kalimat yaitu iyyaka diletakkan di depan, padahal asalnya adalah na'buduka yang artinya kami menyembahmu. Nah, dengan mendahulukan objek kalimat yang seharusnya di belakang menunjukkan adanya pembatasan dan juga pengkhususan. Jadi intinya adalah bahwasanya di sini terdapat tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah, ya, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah dan juga dimintai. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang terang dan jelas, serta mengantarkan kita atau orang-orang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah, ridho Allah, dan juga berhasil menggapai surganya. Jadi, hakikat jalan lurus siratal mustaqim adalah kita dapat memahami kebenaran dan mengamalkannya sehingga kita dapat menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Nah, siapakah orang-orang yang diberi nikmat ini? An'amta 'alaihim, di dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka adalah para nabi, orang-orang yang siddiq, jujur, benar, para pejuang Islam yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Kemudian siapa orang yang dimurkai itu? Yaitu orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Contohnya adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Di dalam surah Al-Baqarah sudah dijelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Sedangkan waladdallin, orang-orang yang tersesat adalah orang yang tidak mengamalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan mereka. Contohnya adalah orang-orang Nasrani dan semacamnya. Jadi orang-orang yang dimurkai dan juga orang-orang yang sesat di sini adalah kaum Yahudi dan juga Nasrani. Nah, jadi kesimpulannya di surah ini adalah pada surah Al-Fatihah ini terdapat tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya, seperti menciptakan, memiliki, memberi rizki, mengatur segala urusan, dan lain-lain. Nah, hal ini bisa dilihat dari ayat kedua. Segala puji kepada Allah sebagai penguasa, nah, pemilik alam semesta, dan sekaligus juga tauhid uluhiyah. Kemudian terdapat juga tauhid uluhiyah, yakni mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, dalam hal jenis ibadah, hal ini biasa dilihat dalam ayat kelima. Kemudian kita lanjut surah An-Nas. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia. Nah, melalui ayat ini Allah menjelaskan kepada manusia bagaimana cara kita menghadapi dan hidup di tengah-tengah manusia yang lain. Kita melalui ajaran Nabi Muhammad SAW diperintah
agar memohon perlindungan kepada Allah, karena Allah itu Rabbin Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Inilah yang disebut juga termasuk ke dalam tauhid rububiyah. Ayat selanjutnya yaitu min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Jadi setan yang selalu mengintai-intai kalau ada peluang, yang selalu menunggu jika kita lengah, maka saat kita terlengah itulah peluang yang baik baginya untuk membisiki sesuatu. Kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, dia yaitu setan berbisik bukan terang-terangan, masuk ke dalam dada manusia secara halus sekali. Bisikan dalam hati menghasilkan ragu-ragu. Nah, itu sangatlah menurunkan mutu kita sebagai manusia. Dan perasaan yang dihasilkan oleh sesuatu di dalam dada itu diberi nama dalam ayat ini yaitu dengan waswas. Nah, siapa yang memasukkan waswas ini ke dalam dada kita, maka ditegaskan ayat terakhir, minal jin natiwanas, dari golongan jin dan manusia. Yang membisikkan ke dalam hati manusia ada dua macam. Pertama, yang disebut jin, yaitu makhluk yang tidak nampak oleh mata dan tidak diketahui mana orangnya. Tetapi terasa bagaimana dia memasukkan pengaruhnya di dalam hati. Dan yang kedua, yaitu semacam perayu yang basah, yaitu manusia yang mengajak dan menganjurkan ke jalan yang salah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza. Nah, ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Di antara kekuasaan Allah itu ialah dapat menciptakan dan membuat sesuatu suasana subuh. Di dalam ayat ini al-falaq diartikan waktu subuh, yaitu perpisahan antara gelapnya malam dengan mulai terbitnya fajar, sewaktu hari akan siang. Dan di sini ada juga ajaran keyakinan tauhid rububiyah. Kita disuruh memohon perlindungan kepada Rabb yang menguasai cuaca subuh. Kemudian pada ayat selanjutnya, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah di setiap saat dari bahaya kejahatan malam apabila telah datang. Ayat selanjutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Yang dimaksud di sini adalah bahaya dan kejahatan mantra-mantra sang dukun. Segala macam mantra atau sihir yang digunakan untuk mencelakakan orang lain. Di dalam ayat keempat ini kita berlindung dari kejahatan wanita-wanita peniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Pada ayat ini kita diperintahkan untuk memohon perlindungan dari orang-orang dengki, yaitu orang-orang yang tidak senang melihat nikmat Allah diberikan kepada seseorang. Jadi Quran surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas itu disebut juga dengan surah Mau'izataini, yaitu dua surah perlindungan. Kemudian yang terakhir yaitu surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Nah, ayat pertama ini
Allah meminta agar Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang Arab jahiliyah dan seluruh umat manusia bahwa Allah itu Esa, zat yang tunggal yang tidak berbilang zatnya. Melalui ayat ini juga diajarkan tempat bergantung, tempat bersandar, dan tempat kita meminta pertolongan hanyalah kepada Allah tanpa perantara. Kemudian pada ayat selanjutnya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, Allah memperkenalkan kita bahwasanya Allah itu Esa, Allah tidak berbilang. Allah itu tempat kita memohon, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang menyerupainya. Nah, pada surah Al-Ikhlas ini juga terlihat tauhid uluhiyah, yaitu pada ayat kedua, Allahus Somad. Allah sebagai zat yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, maka hanya kepada Allah lah manusia bergantung, meminta pertolongan, minta perlindungan, dan sebagainya. Inilah tauhid dalam konsep Islam. Kemudian kita akan membahas soal. Yang pertama, surah Al-Fatihah disebut juga dengan Sab'ul Masani, yang artinya Sab'ah itu 7 ya, jadi 7 yang diulang-ulang B. Yang kedua, perhatikan ayat berikut ini. Berdasarkan ayat tersebut, ayat yang mengandung unsur tauhid uliyah adalah yaitu 3, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, hanya kepadanya lah kami menyembah. Nah, ini tauhid uluhiyah, yaitu C. Kemudian perhatikan ayat-ayat berikut ini. Makna yang terkandung pada ayat di atas adalah ilahin nas. Manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Kurang tepat, kepada Allah lah jin dan manusia kurang tepat. Allah satu-satunya yang wajib dimintai pertolongan. Ya, D ya, hanya Allah lah yang wajib disembah dan tempat mengabdi. Kemudian perhatikan ayat berikut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh perilaku berikut ini yang merupakan penerapan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Saya rasa A ya yang benar. Kemudian perhatikan ayat berikut ini, ayat yang mengandung tauhid rububiyah. Oke, Malikin Nas. Nah, ini langsung ketemu. Malikin Nas, raja para manusia. Maka jawabannya adalah A. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang sesuai antara ayat dan penjelasan terdapat. Nah, coba. Ayat pertama, min syarrin nafasati fil uqad. Malam sangat berbahaya, maka hendaknya kita selalu meminta perlindungan dari Allah. Kurang tepat. Min syarri ma khalaq, hendaklah kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan makhluk. Ya, sesuai dengan ayatnya ya. 2 berarti B. Kemudian pertanyaan selanjutnya, perhatikan terjemahan ayat berikut. Hal ini terungkap pada Quran surat, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri nafasati fil uqad ya. Maka itu surah Al-Falaq ayat keempat. Kemudian selanjutnya, seseorang yang memiliki keimanan yang kuat bahwa Allah adalah As-Somad, maka ia akan berperilaku setiap malam Jumat menyepi di kuburan dengan harapan agar rezeki lancar. Salah. Sering mendatangi para normal. Salah. Cukup rajin berdoa, semua kebutuhan terpenuhi. Setiap berdoa hanya memohon kepada Allah. D ya. Kemudian selanjutnya pada Quran surah Al-Ikhlas, Allah menolak segala macam kemusyrikan dengan menyerupakannya. Contoh dari kemusyrikan adalah A. Percaya perkataan dukun yang dapat menyembuhkan penyakit. A ya, sudah pasti itu. Percaya kepada Allah satu-satunya sebagai pencipta, pemelihara, penguasa, maka ini disebut dengan tauhid rububiyah. B. B ya. Nah, alhamdulillah sampai sini saja pembahasan kita lanjutkan minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.